Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas soal-soal kompetensi teknis untuk seleksi P3K, khususnya jabatan penata layanan operasional. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal untuk seluruh formasi atau jabatan yang dilamar pada seleksi P3K 2024 ini, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Silakan konfirmasi dan sampaikan terkait dengan jabatan atau formasi yang dilamar pada tahun ini. Nanti admin akan menyesuaikan soal kompetensi teknisnya beserta manajerial, sosiokultural, dan wawancara sesuai dengan jabatan atau formasi yang dilamar. Nomor WA admin akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar. Silahkan klik linknya, nanti akan secara otomatis terhubung kepada admin bank soal. Nah, rekan-rekan, video ini kembali video lanjutan dari video-video saya sebelumnya terkait dengan soal kompetensi teknis untuk jabatan penata layanan operasional. Langsung saja kita bahas soalnya, tapi sebelum itu kepada rekan-rekan saya yang mengajak untuk ikut berpartisipasi dan latihan menjawab dari pertanyaan yang akan kita bahas pada video ini. Silakan tuliskan jawaban yang rekan-rekan anggap benar di kolom komentar dengan menulis 1A, B, C, D, atau E. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Instansi Anda baru saja menerapkan sistem manajemen antrian daring, ya, antrian online, untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Namun setelah beberapa bulan berjalan, muncul berbagai keluhan terkait dengan antrian yang tidak akurat, waktu tunggu yang lama, dan sistem sering mengalami kendala teknis saat volume pengguna meningkat, terutama pada hari-hari tertentu. Anda selaku penata layanan operasional bertugas untuk mengatasi ini dan memastikan layanan berjalan lancar. Nah, langkah pertama apa yang paling tepat di dalam mengatasi persoalan seperti ini? A. Menghubungi penyedia sistem untuk meminta mereka segera memperbaiki masalah. B. Melakukan audit terhadap pengguna sistem untuk memahami pola lonjakan pengguna dan faktor penyebab masalah. C. Mengurangi kapasitas harian layanan agar volume antrean tetap terkontrol. D. Meminta masyarakat untuk tidak menggunakan layanan pada hari tertentu untuk menjaga beban sistem. Nah, rekan-rekan, soal nomor 1 ini kira-kira jawabannya A, B, C, atau D? Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, langsung saja kita lihat jawabannya adalah B, ya. Jadi jika penata layanan operasional diperhadapkan pada situasi seperti ini, maka yang seharusnya diambil atau dilakukan adalah melakukan audit terhadap penggunaan sistem untuk memahami pola lonjakan pengguna dan faktor penyebab masalah. Menghubungi penyedia sistem tentu ini akan membutuhkan waktu, kemudian mengurangi kapasitas harian layanan ini tidak bisa dilakukan karena yang namanya pelayanan itu tetap sesuai dengan jumlah masyarakat yang memerlukan pelayanan. Apalagi poin D ini meminta masyarakat untuk tidak menggunakan layanan pada hari tertentu adalah tindakan yang kurang tepat di dalam menciptakan pelayanan publik. Oke, rekan-rekan, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2 terkait dengan kompetensi teknis untuk jabatan penata layanan operasional. Pertanyaannya adalah, setelah melakukan analisis lebih lanjut, Anda menemukan bahwa sistem antrian sering mengalami masalah pada saat jam sibuk karena server tidak mampu menangani lonjakan permintaan secara tiba-tiba. Tim IT menyarankan untuk menambah kapasitas server, namun anggaran untuk peningkatan infrastruktur itu terbatas. Atasan Anda meminta Anda untuk mencari alternatif solusi agar sistem tetap dapat berjalan optimal tanpa biaya tambahan yang signifikan.
Nah, solusi alternatif terbaik yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah ini: A. Menjadwalkan pemeliharaan rutin server pada jam sibuk untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. B. Mengimplementasikan antrian berbasis waktu sehingga pengguna dapat mengakses sistem dalam kelompok waktu tertentu. C. Menghapus beberapa fitur layanan untuk mengurangi beban pada sistem. D. Membatasi waktu akses pengguna untuk mengurangi jumlah antrian secara keseluruhan. Silakan rekan-rekan untuk soal nomor 2, jawabannya A, B, C, atau D. Tuliskan di kolom komentar 2A, 2B, 2C, atau 2D. 5 detik dari sekarang. Baik, langsung saja kita lihat jawabannya adalah B, yakni mengimplementasikan antrian berbasis waktu sehingga pengguna dapat mengakses sistem dalam kelompok waktu tertentu. Jadi rekan-rekan, untuk memahami soal-soal HOTS seperti ini ya, ini adalah soal HOTS. Soal HOTS itu ciri-cirinya biasa jumlah kalimat yang ada dalam soal itu sangat panjang. Jadi untuk memahami dan supaya bisa kita memanfaatkan waktu dengan baik, karena waktu terus berjalan, rekan-rekan tidak perlu lagi mengulang-ulang membaca soal-soal seperti ini ya. Jadi setiap kali membaca, dalam satu kali membaca ini rekan-rekan harus mengetahui atau menggarisbawahi kata kunci dari kalimat itu. Kalau rekan-rekan bolak-balik membaca, maka dapat dipastikan rekan-rekan akan ketinggalan waktu sehingga banyak nanti soal-soal di belakang yang tidak rekan-rekan kerjakan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah, instansi Anda ingin memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga sesuai dengan standar kepatuhan dan keamanan data yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sebagai penata layanan operasional, Anda bertanggung jawab untuk melakukan peninjauan dan pemantauan rutin pada semua sistem yang digunakan. Jadi apa kata kuncinya ini tadi ya? Instansi Anda ingin memastikan bahwa setiap layanan diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi ini layanan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga sesuai dengan standar kepatuhan dan keamanan data. Ini adalah kata kunci ya. Standar kepatuhan dan keamanan data. Kemudian pertanyaannya, langkah apa yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tetap sesuai dengan standar kepatuhan ya, tetap sesuai dengan standar kepatuhan. Pilihan jawabannya adalah A. Mengadakan pelatihan secara rutin kepada seluruh staf agar memahami sistem. B. Melibatkan tim audit eksternal secara berkala untuk memeriksa kepatuhan dan keamanan data. C. Membuat laporan hanya ketika ada insiden keamanan data yang terjadi. D. Melakukan pembaruan sistem hanya jika ada perubahan kebijakan. Soal nomor 3, jawabannya kira-kira A, B, C, atau D. Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah B, yakni melibatkan tim audit eksternal secara berkala untuk memeriksa kepatuhan dan keamanan data. Nah, rekan-rekan, di dalam teori pelayanan publik, kegiatan audit ini itu perlu dilakukan ya, perlu dilakukan. Jadi sehingga jika ada soal-soal dengan kasus seperti ini dan ada pilihan jawaban melakukan tim audit, melibatkan audit, melakukan kegiatan audit, maka rekan-rekan dapat mempertimbangkan kemungkinan soal jawaban itu adalah jawaban yang paling tepat. Jadi seperti itu rekan-rekan. Jika ada yang menanyakan kira-kira untuk materi penata layanan operasional ini itu seperti apa, nanti rekan-rekan bisa mendapatkan hal itu di bank soal. Nanti akan dijelaskan soal-soal berdasarkan topik atau materi yang akan diujikan pada kompetensi teknis seleksi P3K khusus jabatan penata layanan operasional. Nah, rekan-rekan, demikian sedikit soal-soal kompetensi teknis yang berbentuk HOTS untuk jabatan penata layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan soal-soal serupa
untuk seluruh jabatan, apakah jabatan penata layanan operasional, operator layanan operasional, administrasi perkantoran, formasi teknis lainnya, guru dan kesehatan, dapat menghubungi admin kami. Nomor WA-nya nanti saya akan bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar. Silakan konfirmasi terkait dengan jabatan atau formasi yang dilamar. Nanti soal-soalnya akan disesuaikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Demikian rekan-rekan video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.